Halo semua, kenalin nama saya Adel Sanda Manurung, kelas PKO 2A, NIM 2005-13-54-17. Di video kali ini saya akan melanjutkan video budaya Melayu Riau yang part 3. Yang pertama seperti yang kita ketahui ada sastra Melayu, dan yang kedua pakaian Melayu. Dan untuk video yang akan saya buat kali ini adalah video sastra budaya Melayu Riau. Oke, kita langsung saja kepada pembahasannya. A. Pengertian sastra Melayu. Sastra merupakan tulisan dalam arti yang luas. Umumnya, sastra berupa teks rekaan, baik puisi maupun prosa, yang nilainya terkandung pada kedalaman pikiran dan ekspresi jiwa. Sastra berasal dari kata castra, berarti tulisan. Dari makna asalnya dulu, sastra meliputi segala bentuk dan macam tulisan yang ditulis oleh manusia, seperti catatan ilmuwan, catatan ilmu pengetahuan, kitab-kitab suci, surat-surat, undang-undang, dan sebagainya. Sastra dalam arti khusus yang kita gunakan dalam konteks kebudayaan adalah ekspresi gagasan dan perasaan manusia. Jadi, pengertian sastra sebagai hasil budaya dapat diartikan sebagai bentuk upaya manusia untuk mengungkapkan gagasannya melalui bahasa yang lahir dari perasaan dan pemikirannya. Oke, next. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sastra Melayu adalah hasil budaya yang dapat diartikan sebagai bentuk upaya manusia mengungkapkan gagasannya melalui bahasa Melayu yang lahir dari perasaan dan pemikiran, bisa berbentuk lisan maupun tulisan. Oke, lanjut. B. Ciri-ciri sastra Melayu. Sastra Melayu lama sering juga disebut sastra Melayu klasik, sastra Melayu kuno, atau sastra Melayu purba. Yang digolongkan karya sastra Melayu lama adalah karya sastra yang muncul sejak masa purba sampai tahun 1920-an. Contohnya antara lain Sejarah Melayu, Taman Raja-Raja, dan Hikayat Hang Tua. Berikut merupakan ciri sastra Melayu lama, yaitu 1. Statis. Maksudnya terikat dalam aturan-aturan yang ketat. 2. Milik bersama karena tidak diketahui pengarangnya. 3. Isi berkisar seputar kerajaan. 4. Banyak menggunakan kata-kata klais, misalnya konon atau semula, sebersemula. 5. Disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut. 6. Banyak dipengaruhi budaya Melayu dan Arab. 7. Berbahasa Melayu kuno. 8. Berisi ajaran hidup atau didaktis. 9. Bersifat hayalan, misalnya ada manusia bisa berubah wujud. Next. C. Macam-macam sastra Melayu macam-macam sastra Melayu. 1. Gurindam. Gurindam adalah salah satu bentuk puisi Melayu lama yang terdiri dari 2 baris kalimat dengan irama akhir yang sama, yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Baris pertama berisikan semacam soal, masalah atau perjanjian, dan baris kedua berisikan jawabannya atau akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama tadi. Contoh, apabila banyak mencela orang, itulah tanda diri kurang. Dengan ibu hendaknya hormat supaya badan dapat selamat. Oke, next. 2. Hikayat. Hikayat adalah salah satu bentuk sastra prosa yang berisikan tentang kisah, cerita dongeng, maupun sejarah. Kata hikayat berasal dari bahasa Arab yang artinya cerita. Hikayat adalah cerita yang panjang yang sebagian isinya mungkin terjadi sungguh-sungguh, tetapi di dalamnya banyak terdapat hal-hal yang tidak masuk akal, penuh keajaiban. Salah satu contoh hikayat sastra Melayu klasik yang akan dipublikasikan pada tulisan ini adalah Hikayat tentang Hang Tua, yaitu sebuah karya sastra Melayu yang paling tersohor dan bercerita tentang Hang Tua. Dalam kemakmuran Kesultanan Malaka, Hang Tua merupakan seorang pelaksamana yang amat termasyhur. Oke, next. 3. Karmina.
Carmina atau dikenal dengan nama pantun kilat adalah pantun yang terdiri dari 2 baris. Baris pertama merupakan sampiran dan baris kedua adalah isi. Memiliki pola sajak lurus AA, biasanya digunakan untuk menyampaikan sindiran atau ungkapan secara langsung. Contoh, sudah gaharu cendana pula, sudah tahu masih bertanya pula. Gendut-gendut tali kecapi, kenyang perut senanglah hati. Pinggan tak retak nasi tak ingin, tuan tak hendak kami tak ingin. Next. 4. Pantun. Pantun ialah puisi lama yang terikat oleh sastra syarat-syarat tertentu. Jumlah baris, jumlah suku kata, persajakan dan isi. Ciri-ciri pantun yaitu: 1. Pantun terdiri dari jumlah baris yang selalu genap yang merupakan satu satuan yang disebut bait atau couplet. 2. Setiap baris terdiri dari 4 kata yang dibentuk dari 8 sampai 12 suku kata, umumnya 10 suku kata. 3. Separuh bait pertama merupakan sampiran persiapan memasuki isi pantun. Separuh bait berikutnya merupakan isi yang mau disampaikan. Bait itu pertama yang umumnya tentang alam atau flora dan fauna. 2 baris terakhir merupakan isi yang merupakan tujuan dari pantun tersebut. 4. Persajakan antara sampiran dan isi selalu paralel, ABAB atau ABC ABC atau ABCD ABCD atau AA AA. 5. Beralun 2. Next. Berdasarkan isinya, pantun dibedakan menjadi: 1. Pantun anak-anak terdiri dari pantun bersuka cita dan pantun berduka cita. 2. Pantun muda terdiri dari pantun perkenalan, pantun berkasih-kasihan, pantun berceraian, pantun berhibah hati dan pantun dagang. 3. Pantun tua terdiri dari pantun nasihat, pantun adat, pantun agama. Contohnya, ubi kayu rendah batangnya, daun direbus isi makan. Orang berilmu rendah hatinya, bisa dipegang jadi harapan. Contoh lain, kayu cendana di atas batu, sudah diikat dibawa pulang. Adat dunia memang begitu, benda yang buruk memang terbuang. 4. Pantun jenaka dan pantun teka-teki. Next. 5. Seloka. Seloka merupakan bentuk puisi Melayu klasik, berisikan pepatah maupun perumpamaan yang mengandung senda gurau, sindiran bahkan ejekan. Biasanya ditulis 4 baris memakai bentuk pantun atau syair. Terkadang dapat juga ditemui seloka yang ditulis lebih dari 4 baris. 1. Contoh seloka 4 baris. Anak Pak Dolah makan lepat sambil melompat. Nak hantar kad raya dah tak sempat, pakai SMS pun out. 2. Contoh seloka lebih dari 4 baris. Baik budi emak si randang, dagang lalu ditanakkan. Tiada berkayu rumah diruntuhkan. Anak pulang kelaparan, anak di pangku diletakkan, kera di hutan disusui. Next. 6. Syair. Kata syair berasal dari bahasa Arab syur yang artinya perasaan. Syair timbul setelah terjadinya pengaruh kebudayaan Islam. Puisi ini terdiri dari 4 baris sebait berisi nasihat, dongeng, dan sebagian besar berisi cerita syair, sering hanya mengutamakan isi. Ciri-ciri syair yaitu: 1. Terdiri dari 4 baris. 2. Tiap baris terdiri dari 4 sampai 5 kata atau 8 sampai 12 suku kata. Persamaan bunyi atau sajak akhir sama dan sempurna. Tidak ada sampiran. Keempatnya merupakan isi. 5. Terdiri dari beberapa bait, tiap bait berhubungan. 6. Biasanya berisi dari cerita atau berita. Contoh: diriku lemah anggota layu, rasakan cinta bertalu-talu. Kalau begini datangnya selalu, tentulah kakanda berpulang dahulu. 7. Talibun. Talibun adalah pantun yang susunannya terdiri dari 4, 6, 8 atau 10 baris.
Pembagian baitnya sama dengan pantun biasa, yakni terdiri atas sampiran dan isi. Jika talibun itu 6 baris, maka 3 baris pertama merupakan sampiran, sedangkan 3 baris berikutnya merupakan isi. Beri irama ABC, ABC, ABCD, ABCD, ABCDE, ABCDE, dan seterusnya. Contoh, kalau anak pergi ke pekan, yuk belilah belanak beli, ikan panjang beli berdahulu. Kalau anak pergi berjalan, ibu cari sanak pun cari, induk semang cari dahulu. Oke, sekian dari video part 3 saya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan dan intonasi mohon dimaafkan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Bye.